Halo, perkenalkan saya Yudarti Puspita Sarifipin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Angkatan 2019-2020. NIM saya 1910417100. Pada video saya kali ini, saya akan membahas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baik, pada kali ini kita langsung saja pada pembahasan soal. Saya akan membuka slide dari kasus contoh, kasus soal ya. Oke. Oke. Studi kasus yang pertama, saya bacakan soalnya. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan. Di antaranya Paijo, Pajia, Wanto, dan Yanti. Yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak atau memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Di tabel ini adalah pembagian dari setiap pekerjaan karyawan dan setiap karyawan memiliki nilai yang berbeda-beda. Di sini saya jelaskan. Pak Gio memiliki standar harga, membuat adonan itu 65, memasang itu 50, memotong itu 60, mengemas itu 70. Sedangkan Pak Jiah membuat standar harga, untuk membuat adonan itu 55, memasang itu 45, memotong itu 60, dan mengemas itu 55. Sedangkan untuk Yanto, itu membuat adonan itu 50, memasak itu 60, memotong itu 75, mengemas itu 70. Dan Wanti itu membuat adonan 40, memasang itu 55, memotong itu 65, dan mengemas 65. Jadi, yang diminta adalah menentukan atau tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar memperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Oke, kita langsung saja dibuat tabel. Ini jawaban studi kasus yang pertama, tahap pertama. Sini kita akan menentukan nilai tertinggi pada, saya ulangi, nilai terendah pada setiap baris. Tadi kan optimal ya, seminim mungkin. Jadi Pajio dari 4 harga ini yang paling rendah adalah di memasak 55. Sedangkan Pajia ini yang paling rendah juga di memasak 45. Dan Yanto ini yang terendah adalah ini 50 di membuat adonan. Begitu juga dengan Yanti, nilai terendah itu di membuat adonan 40. Ya. Setelah identifikasi masalah, kita telah menentukan nilai terendah dari setiap baris. Maka langkah selanjutnya kita melakukan pengurangan nilai-nilai pada baris dengan nilai terendah pada baris tersebut. Jadi pengurangan 50 ini dikurangkan ke 65, 60, dan 70. Oke. Kita lihat di sini tabel atau tahap kedua. Jadi tabel ini kita lihat di sini sudah kita kurangkan ya. Di Pajio dulu, di Paijo. Paijo ini 65 dikurang 50, 15, 50 kurang 50, 0, 65 kurang 50 itu 10, 70 dikurang 50 itu 20. Oke, untuk Paija itu membuat adonan itu 55 dikurang 45 hasilnya 10, memasang itu 45 jadi 0, memotong itu 60 dikurang 45 jadi 15, dan mengemas untuk Pajia itu 55 dikurang 45 jadi 10. Sedangkan Wanto itu nilai 55 dikurang, saya ulangi, 50 dikurang 50 itu hasilnya 0, 60 dikurang 50 hasilnya 10, 75 dikurang 50 hasilnya 25,
70 dikurang 50 hasilnya 20. Sedangkan untuk Yanti itu 40 dikurang 40 sama dengan 0, 55 dikurang 40 sama dengan 15, 65 dikurang 40 sama dengan 25, dan 60 dikurang 40 hasilnya 20. Setelah menentukan pengurangan nilai dari pengurangan dari nilai-nilai setiap baris, maka langkah selanjutnya kita melakukan uji optimalisasi setiap penyelesaian persoalan minimasi yang telah dilakukan. Oke, kita melakukan ini ya. Oke. Oke, kita lihat ya di sini. Di sini menentukan baris. Oke, di sini minimal kita menentukan baris itu atau kolom itu adalah nilainya minimal 0-nya 2. Jadi kita lihat ya, di sini yang baris 1 hanya 01 ya, berarti tidak bisa ditarik garis. Yang ini yang kedua juga Pak Ijah tidak ada, hanya 1. Yang terbuat 2 itu adalah di sini. Ya, ini oke, ini ya. Nah, ini. Oke, kita lihat ya. Sini barisnya ada 2 ya. Jadi di sini ini saya lupa menuliskan garis di sini. Jadi yang punya 2 0 itu harus ditarik garis. Oke, kita sudah menentukan 2 garis ini. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kembali baris itu nilai terendah dari setiap baris. Oke. Jadi di sini 10 ya. Di sini 10, yang di sini juga 10. Nilai terendah ini yang baris ketiga ini 20. Yang baris keempat juga 20. Oke, di sini kita akan mengurangi tabelnya. 10 kurang 10, 0. 20 kurang 10 itu 10. 15 kurang 10 itu 5. 10 kurang 10 itu 0. Yang baris ketiga, 25 kurang 20 itu 5. 20 kurang 20 itu 0. Dan selanjutnya adalah 25 kurang 20 itu 5. 20 kurang 20 itu 0. Oke, jadi setelah kita menentukan nilai tadi ya, kita melihat 0 ini banyak garis ya, jadi kita membuat garisnya ya. Membuat garisnya. Oke, di sini buat garisnya. Oke. Jadi di sini juga sudah ada garis ya. Oke, di sini juga harus dibuat garis sebenarnya ya. Di sini garis karena ada 0, di sini juga boleh 2 garis 0. Nah, jadi karena kita sudah melihat sudah ada 0 di setiap baris, ya, dan setiap kolom, maka kita bisa menentukan angka 0 pada setiap baris, maka langkah selanjutnya menentukan pekerjaan masing-masing karyawan. Jadi nilai-nilai yang ada itu kita coret ya, kita lihat 0, oke. Sini. Ini tadi kan sudah jelas ya, di sini kita melihat 0. Jadi di sini 0. 0 di sini, lihat di sini kita menentukan Pak Ijo itu antara memasak dengan memotong. Kita pilih memasak. Kenapa? Karena kita lihat ya di satu soal ya. Nilai terendah pada Pak Ijo itu adalah memasak. Untuk itu kita mengambil poin Pak Ijo itu dengan memasak. Oke. Berarti baris yang kolom di memasak ini tidak boleh lagi dikerjakan orang lain selain Pak Jo. Oke. Yang kedua adalah Pak Ija. Pak Ija itu kita lihat yang nilai terendah itu siapa? Setelah ini kan sudah tidak bisa ya. Pak Ija ini tidak bisa mengerjakan lagi pekerjaan memasak. Jadi dia harus mengambil pekerjaan mengemas. Oke, mengemas. Jadi Rewanto dan Yanti itu tidak bisa lagi mengambil pekerjaan mengemas karena sudah diambil oleh Pak Ija. Oke. Yang ketiga adalah Yanto. Yanto ini Yanto ini mendapat pekerjaan, ini dia ada 3 alternatif ya. Membuat adonan, memotong, dan mengemas. Tapi dia tidak bisa mengemas lagi. Pilihannya antara 2, membuat adonan dan memotong. Kenapa kita memilih membuat adonan? Karena di sini, Yanto ini memiliki nilai terendah ini adalah 50 di membuat adonan. Untuk itu, jadi Yanto akan mengambil pekerjaan sebagai membuat adonan. Oke, sini jelas ya. Yang ketiga adalah Yanti.
Yanti ini tidak bisa lagi membuat adonan karena sudah dikerjakan oleh Yanto. Jadi akhirnya dia mengambil pekerjaan sebagai memotong. Oke. Di sini sudah jelas. Jadi coba kita lihat tahap kelima ini kita menentukan nilai. Nilai per hari yang harus dikeluarkan oleh pengguna perusahaan terhadap gaji karyawannya. Oke, memasak di sini kita lihat 5.000. Pajah itu ya, Pak Ijo itu memasak digaji 5.000 per hari. Pak Ija itu mengemas 5.500. Yanto itu membuat adonan 5.000 dan Yanti itu memotong 6.500. Total biaya 22.000. Dari hasil perhitungan di atas, maka perusahaan Cisco harus mengeluarkan biaya gaji karyawan per hari berjumlah 22.000. Oke, di sini sudah jelas ya. Kita lagi masuk pada kasus yang kedua. Seorang manajer pemasaran ingin mendapatkan 4 orang salesman, di mana 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut berdasarkan data perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan presentasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, maka tentukanlah penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Oke, di sini ada tabel ya. Saya jabarkan. Yang pertama salesman 1 itu dia di alokasi pertama nilainya 1.000, alokasi kedua 900, alokasi ketiga 1.100 dan alokasi keempat 900. Kita menghitung langsung nilai tertinggi ya. Nilai tertingginya adalah 1.100. Begitu juga dengan salesman. Salesman yang kedua, lokasi pertama dia itu 1.100, lokasi kedua itu 1.000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 950. Jadi yang tertinggi adalah 1.100 pada lokasi pertama. Soal yang salesman yang ketiga adalah penentuan harga. Lokasi pertama itu 1.050, lokasi kedua 950, lokasi ketiga itu 900, lokasi keempat 1.050. Jadi ada 2 nilai ya yang sama untuk nilai tertinggi. Oke. Yang keempat itu sales yang keempat itu lokasi pertama nilainya 1.150, lokasi kedua itu 1.000, lokasi ketiga itu 950 dan lokasi keempat itu 1.000. Jadi salesman yang keempat ini nilai tertinggi adalah 1.500. Saya ulangi 1.150. Oke. Oke, ini adalah jawaban kasus maksimalisasi atau maksimisasi. Oke ya. Tahap pertama tadi yang seperti sebelumnya kita menentukan nilai tertinggi ya. Di sini sudah ada nilai tertingginya, bisa dilihat ya. Oke, sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi. Langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi atau identifikasi masalah. Yang pertama adalah pada tabel kolom dan baris telah seimbang, maka tidak diperlukan variabel dummy. Jadi karena di sini salesnya ada 4, lokasi juga 4, jadi tabel ini merupakan tabel seimbang. Jadi tidak diperlukan lagi variabel dummy. Yang kedua adalah setelah menentukan nilai tertinggi setiap baris, maka langkah selanjutnya mengurangi nilai tertinggi dengan nilai-nilai yang ada pada baris tersebut. Jadi 1.100 ini dikurangkan pada baris-baris yang lain. Oke, berikut perhitungannya. Jadi sini sales yang pertama ya, lokasi pertama itu 1.100 dikurang 1.000 hasilnya 100, 1.100 dikurang 900 hasilnya 200, 1.100 kurang 1.100 hasilnya 0, 1.100 dikurang 900 hasilnya 200. Oke, ini sales yang kedua. 1.100 kurang 1.100 0, 1.100 kurang 1.100, 1.100 dikurang 950 hasilnya 150, 1.100 dikurang 950 hasilnya 150. Oke, sales yang ketiga.
1050 dikurang 1050 hasilnya 0. 1050 dikurang 950 hasilnya 100. 1050 dikurang 900 hasilnya 150. Dan lokasi yang keempat yaitu 1150 dikurang 1000, saya ulangi, 1050 dikurang 1050 hasilnya 0. Salis yang keempat, 1150 dikurang 1150 hasilnya 0. 1150 dikurang 1000 hasilnya 150. 1150 dikurang 950 200. 1150 dikurang 1000 hasilnya 150. Dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Tabel total opportunity loss diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen pada setiap baris dengan elemen terkecil dari baris tersebut. Oke. Sini sudah kita lihat ya. Di sini lokasi pertama, lokasi pertama kita lihat nolnya ada berapa ya? Ada 3, berarti kalau minimal nolnya 2. Karena di sini nolnya sudah 3, jadi kita bisa tarik garis. Sekarang kita cari yang nolnya 2 yang mana lagi? Baris pertama tidak ada, baris kedua tidak ada juga. Ini minimum ada 2 ini ya, ini. Jadi kita bisa tarik garis. Oke, jadi tadi ya kita meminimumkan harga. Jadi ini yang masih ada belum angka 0 ya di sini. Jadi setiap baris ini kita kurangkan dengan nilai terkecil. Ya. Jadi sini nilai terkecilnya. Jadi sini nilai terkecilnya 200. Jadi 200 kurang 200 0, 200 kurang 200 juga 0. Yang baris kedua, sini nilai terkecilnya ada 100. Jadi 100 kurang 100 itu hasilnya 0. 150 dikurang 100 hasilnya 50. 150 dikurang 100 hasilnya 50. Dan baris yang ini selanjutnya baris keempat, yaitu ini karena sudah 0 ya, tidak usah dikurangkan lagi karena sudah ditarik garis. Ini selanjutnya 150 kurang 150 itu 0, 200 kurang 150 itu 150, 150 kurang 150 itu 0. Langkah selanjutnya kita melakukan uji optimalisasi setiap penyelesaian persoalan minimasi yang telah dilakukan. Minimisasi. Oke. Tahap yang keempat, oke, di sini kita tarik garis ya, yang mana nolnya lebih dari 2, kita tarik. Ini juga 2, ini juga 2, ini 3. Oke. Kita telah melakukan uji optimalisasi setiap penyelesaian persoalan minimisasi yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai atau nilai maksimum pada setiap baris untuk menentukan lokasi di mana sales-sales tersebut akan ditempatkan. Oke. Yang pertama, sales pertama itu mendapatkan pekerjaan di lokasi 3. Mengapa dia mendapatkan pekerjaan di lokasi 3, tidak di 2 dan di 4? Karena pekerjaan yang maksimal dia diperoleh dari ini, tadi ini ya. Maksimalnya di sini, di 1100. Jadi dia ditempatkan di lokasi ketiga. Oke, berarti yaitu 1, dan yang kedua adalah tidak ada sales lain yang mendapatkan peluang untuk bekerja di lokasi ketiga selain salesman yang pertama. Jadi dia mau tidak mau lokasi ketiga ini harus dikerjakan oleh salesman pertama. Oke, tuh. Selanjutnya adalah baris yang kedua. Baris yang kedua ya, itu ada pilihannya. Lokasi 1 dan lokasi 2. Oke, ini lokasi 1 dan lokasi 2. Kenapa dia memilih lokasi pertama? Karena sama tadi jawabannya. Karena di sales kedua itu mendapatkan nilai tertinggi itu di lokasi pertama ya, maksimum. Oke. Jadi jelas ini ya. Jelas. Jadi sales 3 dan salesman 3 dan sales 4 itu tidak bisa lagi mendapatkan peluang di lokasi pertama karena sudah diambil oleh diambil oleh salesman kedua. Oke. Selanjutnya adalah sales yang ketiga, mendapatkan peluang di lokasi pertama dan lokasi keempat. Karena lokasi pertama sudah diambil oleh sales kedua, ditempatkan oleh sales kedua, maka sales yang ketiga itu mendapatkan peluang di
lokasi 4. Oke. Begitu juga dengan sales keempat. Di sini ada 3 peluangnya, ya, di lokasi pertama, lokasi kedua, dan lokasi 4. Jadi salesman ini tidak bisa lagi mengerjakan di lokasi pertama dan lokasi keempat karena sudah dikerjakan oleh salesman yang lain. Untuk itu peluangnya hanya di hanya di lokasi 2. Jadi, penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan dia peroleh maksimal ialah sebagai berikut. Sales yang pertama mendapatkan tugas pada lokasi ketiga. Sales kedua mendapatkan tugas di lokasi pertama. Dan sales yang ketiga mendapatkan tugas di lokasi keempat. Dan sales keempat mendapatkan tugas pada lokasi 2. Oke. Ini tahap yang keenam adalah kita menentukan nilai dari lokasi-lokasi tersebut. Jadi nilai ini didapat dari nilai yang tadi ya pada tabel yang pertama. Oke, sales yang pertama itu lokasi 3, itu nilainya 1100. Sales yang kedua itu lokasi pertama nilainya 1100. Lokasi ketiga sales yang ketiga mendapat lokasi 4 dengan nilai 1050. Salesman 4 itu mendapatkan lokasi di 2 dengan nilai 1000. Maka totalnya adalah 4250. Jadi pada tabel di atas menunjukkan maksimal setiap salesman. Keuntungan maksimal yang diperoleh manajer ialah 4250. Oke, demikianlah pada soal kasus pertama dan kasus kedua. Selanjutnya kita akan membahas soal ini ya. Soal selanjutnya atau soal ketiga atau soal teori, apa itu peramalan atau apa peramalan itu? Ya. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Sedangkan peramalan menurut para ahli, menurut Nasution dan Prasetyawan 2008.229, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran, kuantitas, kualitas, dan waktu lokasi yang dibutuhkan dalam rangka menentukan permintaan barang maupun jasa. Sedangkan menurut Sumayang 2003.224, peramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Oke, itu adalah jawaban dari soal teori nomor pertama. Nomor yang kedua, oke. Soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Menurut Herjanto 2008, berdasarkan horizon waktu, peramalan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peramalan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Oke, kita bahas tahap jangka panjang pertama. Peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar atau lebih panjang dari 0 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang. Sedangkan untuk peramalan jangka menengah yaitu mencangkup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan yang merencanakan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Sedangkan peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan yang hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Oke, selanjutnya di soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan?
Strategi peramalan sangat urgent atau penting bagi perusahaan karena yang pertama, sebagai alat bantu merencanakan masa depan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, itu dia. Tiga dari pentingnya strategik peramalan bagi perusahaan. Oke. Soal yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Pendekatan peramalan antara lain sebagai berikut. Peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Peramalan kuantitatif adalah menggunakan metode matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Sedangkan peramalan kualitatif menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Oke, ini kita lihat peramalan kualitatif, yaitu ini bisa dilihat dari juri dari opini eksekutif, yaitu pengumpulan ide kumpulan kecil manajer. Yang kedua itu bisa menggunakan metode Delphi, membagi menjadi 3 partisipan seperti pengambilan keputusan, karyawan, dan responden. Yang ketiga adalah komposit tenaga penjualan. Perkiraan dilakukan oleh tenaga penjualan berdasarkan jumlah penjualan yang terjadi di wilayahnya. Yang keempat yaitu survei pasar konsumen. Meminta input dari konsumen tentang rencana pengambilan mereka di masa datang. Sedangkan pendekatan kualitatif itu ada 2, yaitu model deret waktu dan model asosiatif. Jadi model deret waktu ini prediksi dibuat dengan asumsi yang terjadi di masa depan merupakan fungsi dari masa lalu seperti pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial. Dengan model asosiatif yaitu menggabungkan banyak variabel yang mungkin mempengaruhi kuantitatif seperti proyeksi tren dan regresi linier. Oke. Soal yang kelima itu jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. 8 tahap dalam melakukan peramalan menurut Heiser dan Render 2009.250 antara lain yang pertama menentukan penggunaan dari peramalan tersebut, tujuan apa yang ingin dicapai. Oke. Yang kedua, memilih items atau kuantitas yang akan diramalkan seperti jenis produk, jumlah jumlah produk. Yang ketiga adalah menentukan horizon waktu dari peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi yang keempat itu memilih metode peramalan. Oke. Yang kelima adalah mengumpulkan data yang dipergunakan untuk membuat peramalan. Yang keenam, menentukan metode peramalan yang tepat. Yang ketujuh, membuat peramalan. Dan yang keempat, mengimplementasikan hasil dari peramalan dan juga melakukan evaluasi. Oke, demikianlah jawaban dari soal-soal UTS Manajemen Operasi 2. Video ini saya buat sebagai pertanggungjawaban saya dalam mengikuti mata kuliah Manajemen Operasi 2. Semoga materi ini bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih.